kita berkumpul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit saudara kita yang sedang sakit dan yang berbalik ke rumah sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan memberkati kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan kita yang siap menghadapi disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya tabi'in ila yaumil qiyamah. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita mungkin mengisi jadwal yang sudah ditentukan karena berhubung yang ditentukan tidak bisa hadir. Mudah-mudahan di minggu akan datang bisa hadir seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai siap. Kalau kita pikir mengisi waktu jadwal yang ada mungkin sudah cukup. Kalau kita berbicara tentang tiap waktu, tiap minggu sudah alhamdulillah cukup lima kita mana nantinya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara pada hari ini mungkin gaduh-gaduh boleh jadi katakan. Karena kita mengambil dari cuplikan kawan kita yang dahulu kita hanya dapat hanya pendirian, mungkin kita tambah ini karena gaduh-gaduh boleh. Ada yang sedang gaduh-gaduh boleh, tua muda mungkin sedang gaduh-gaduh. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Tiap-tiap umatku, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga. Tentu umat Rasulullah masuk ke dalam surga. Wa illa man aba, kecuali orang tidak mau masuk ke dalam surga. Mungkin sampai saudara mungkin mau. Tentu mau. Yang bagian Anda mau katakan sahabat berkata kepada Rasulullah, man aba ya Rasulullah, man ata'ani yadkhulul jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, sabda Rasul, barang siapa jawabnya Rasulullah, taat lawan aku masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa maksiat, tidak mau mengerjakan apa yang kuperintahkan, tidak mau meninggalkan apa yang kularang, itulah orang yang aman. Berarti kita tidak mengikuti Rasulullah, berarti orang apa? Kita pikir masih koreksi diri kita, jangan mengoreksi orang. Kita dahulu asal dahulu pendapatan asal kemudian tak ada gunanya diri kita dulu dikoreksi. Terus kalau sembahyang jangan. Banyak mereka ada sembahyang di masjid tapi di rumah, di musala, di rangga atau di sholat atau di rumah. Jadi jangan kita memandang pandangan yang bersopan, jangan suuzon, jangan biasata kepada seseorang. Jagalah diri kita masing-masing. Jadi sudah itu kita apa yang kita diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah SWT memerintahkan kita kerjakan. Apa yang kita tinggalkan, tentu kita tahu hukum Islam. Hukum Islam ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tentu hukum wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu wajib. Arti sunat dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan ada biasa saja. Jangan sunat dibiasakan pas sunat aja, jangan diinting-intingkan. Masalah sunat bisa menjadi wajib, jangan diinting-intingkan. Seperti sholawatan, sholawatan saja itu ya sunat saja, jangan. Kan kita cinta lawan Nabi, man ahabbani kana ma'i bil
jannah. Jangan dibalas dia cinta lawan aku, mengerjakan apa perintahku, mengerjakan sunnahku, berarti bertakwa aku di dalam surga. Mudah, kunci surga mudah. Tetapi kalau kunci neraka sedikit masuk neraka, mau mengubah orang masuk neraka. Pada dasarnya ada kisahnya. Kullu ummati yadkhulul jannah. Itu umat Rasulullah masuk ke dalam surga kecuali orang yang taat. Jadi kita yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad, jika kamu cinta lawan Allah, cari tangganya dulu, fattabi'uni yuhibbukumullah. Ta'ala ikuti Rasulullah baru mendapat kecintaan kepada Allah. Tangganya Allah tidak dapat langsung dari Allah tanpa ada belajar. Guru kepada gurunya, guru-gurunya kepada Imam Syafi'i, yang sampai pada gurunya kepada Sayyidina Ali Karamullah Wajhah, kepada Rasulullah kepada Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilah. Jangan mencari mahalusi, jangan aku tidak ada wasilah, aku hanya sudah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Itu kata guru dia dari Syekh tarekat Jabariyah. Sesat. Di mana sebagai karyangan putus. Di mana jatuhnya, di situ aku berhenti. Di mana aku sadar mau sembahyang, berarti di situ aku ada kritik lagi. Itu Jabariyah. Jangan diikuti. Apa masalah? Karena ada kritik, ada kata hatiku belum bisa sembahyang, karena ada bujangan hati baru sembahyang. Ada kritik hati baru puasa, baru kebaikan. Dalam ibadah itu luas. Bukan sembahyang, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, dan itu ibadah. Nah, tapi yang semua habis pekerjaan ibadah. Kita bangun tidur ibadah, bangun tidur ibadah. Semuanya pekerjaan kita di dunia ini menjadi ibadah walasin niat. Wa kullu amalin faqaddimin niyata qabla malik. Dahulukan niat sebelum beramal. Banyak dari kita diberikan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu amanah. Kadang-kadang kita lupa. Diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa amanah pada diri kita, pada keluarga kita, pada istri kita, anak kita, itu amanah. Amanah itu bertanggung jawab dari akhirat nanti sebagai amanah. Apabila amanahi masyarakat di yayasan itu amanah. Kita sulit. Diri kita pun tidak bisa, kadang-kadang belum bisa melaksanakan amanah. Itu bagaikan waktu Nabi Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW melihat di dalam perjalanan. Nabi waktu Isra melihat seorang laki-laki mengumpulkan kayu, mengangkat kayu ketika mengangkat, ditambahinya ulang. Karena kalau tambahin ikat kembali, diangkat ke bawah, ditambahinya ulang. Tuh kata Rasulullah, ya Jibril, mereka itu siapa ya, kata Rasulullah. Kata Rasulullah kepada Jibril, ujar Jibril, itu umat engkau ya Rasulullah. Itu dia makan amanah tapi tidak melaksanakan amanah. Berat kalau amanah, dia tak paling tanggung kita di masyarakat. Ampun orang, jangan ampun orang, ampun kita sauran, jangan sesuaikan posisi kita. Pertama, amanah
sembahyang dilaksanakan, diberikan mulut sihat walafiat, di mana menggunakan bicara apa, menghibah orang atau menyembati orang, apakah pembacaan yang bagus. Tapi koreksi kita masing-masing. Kita diberikan amal tarinya, pendangan bagus, pendangan lantang juga sudah tua, bagus sadar. Apalagi sudah bermata empat, berkacamata membesar, ternyata mata sudah kacamata tidak bisa lagi berfungsi. Di mana kita baru sadar? Ya Allah yang baru memberikan penguataku ini, aku hendak ini. Ujarlah ta'ala, kamu sudah umur sudah 60, sudah menghadapi 20. Kapan kita dari dini sekarang masih umur kita masih mumpung diberikan Allah SWT bisa berbicara dengan bagus, mendengar dengan bagus, melihat dengan bagus, mencium dengan bagus. Syukur kita, alhamdulillah. Kaki seperti orang berjalan, 1 kilometer bisa berjalan. Ingat, orang tidak bisa lumpuh, tidak berjalan, tak sadar di sana. Banyak istighfar. Jangan alhamdulillah, astagfirullahaladzim, banyak istighfar. Minimal berapa? Pada Rasulullah 70 kali sehari semalam. Kalau kita semua yang sunat ditambahi, kita benar menyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, bukan di dalam kitab, di At-Tibak yang salah, itu sulusul yadkhulul jannah, dan Nawawi yang mengatakan al-hadits sani yang terakhirnya sulusul yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Sulusul yadkhulul jannah ya'tuna bi dzunubihim wa khataayahum wa yughfaru lahum, wa sulusul ya'tuna bi dzunubihim wa khataayahum ya Allah, fa yaqulu al-malaa'ikatu wa yaqulu Allah ta'ala lil malaa'ikati idhabu wa zinu wa yaqulu ya rabbana wajadnahum asrafu 'ala anfusihim wajadna a'malahum yadhuru bi khamsil jibal ghairu annahu yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seperti itu umat Rasulullah dibagi 3 bahagian. Ada yang masuk surga sulusul yadkhulul jannah bi ghairi hisab, sebagaikan kilat masuk ke dalam surga, tidak diperhitungkan. Yang meninggal langsung melihat apa yang diamali amal-amalnya tadi di ghairi hisab. Mudah-mudahan kita di bidang mana masuk kita, itu amal kita masing-masing yang menentukan. Kita bisa berkehendak di tingkat 1, sesuaikan perbuatan kita, amaliyah kita, apakah bisa mencapai ranking 1, ranking 2, atau ranking 3, atau kadang-kadang sebagian ketiga. Apakah kita mudah-mudahan dalam di antara 3 ini masuk ke ranking sebagaimana ranking 1, ranking 2. Jadi ranking pertama yang sulusul yadkhulul jannah bi ghairi hisab, tentu sesuai amal mereka, sesuai perbuatan mereka. Dia menyukuri dari mata dan ujung di atas sampai kaki, di atas sampai ke kaki. Dia mensyukuri apa yang Allah Ta'ala ciptakan pada diri dari mereka. Apakah dia mengerjakan sesuai amal-amal perbuatan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Itulah orang yang sulusul yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Sulusul ya'tuna bi dzunubihim wa khataayahum wa yughfaru lahum. Sepertiga didatangkan atas dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka,
ampas lawan ampas niat mencari yang sarinya atau disaring itu ada yang dibuang, ada yang diambil bagaikan emas itu mencarikan 100%, dilabur akhirnya menjadi emas murni. Jadi sepertiga umat Rasulullah SAW masuk dibikin dengan tiada dihisab. Sepertiga umat Rasulullah masuk ke dalam surga didatangkan dengan dosa mereka dan kesalahan mereka, tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan dua. Sulusu yaqtuna bi dhunubi wa khataa'ihim wa iqab. Sepertiga umat Rasulullah didatangkan dengan dosa mereka dan kesalahan yang besar. Fayaqulullah ta'ala lil malaikah, ujar malaikat Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala memanggil kepada malaikat, hei malaikat izan wa zinu wa yaqulu ya Rabbana, wa yaqulun mereka itu panggil mereka itu izahu wa zinu, panggil mereka ditimbang mereka itu wa yaqulu, mengata malaikat tadinya Rabbana ya Tuhan kami wajadna ashabu ala anfusihim, ya Allah ya Tuhan kami dapati kelihatan dosa mereka ini atas dosa mereka, wajadna amaluhum minadz dzunubi kamsalil jibal, kami mendapati ulangnya malaikat ya Allah satu manusia ini sepertiga manusia umat Rasulullah mengerjakan dosa, amal mereka seperti gunung, bagaikan gunung ditimbang berapa? Tidak terhitung. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah yang telah memperbuat dosa, tidak berkerimpangan dosa, yang kita bahasa kita sebagaikan gunung dosa mereka. Hanya ujar malaikat kaya annahu yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hanya yang terakhir meninggalnya mengucap dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yadkhuluna jannah. Itu iya orang berkata apa? Jagalah akhir di hari hayat mereka itu, apakah mereka berkata dengan dua kalimat syahadat, barang siapa mengqala la ilaha illallah di akhir hayatnya dakhala jannah. Nah itu, apakah kita ranking pertama, apakah kita ranking kedua, apakah ranking ketiga? Itu koreksi diri masing-masing, kawat diri tangkap. Bisa kita memeriksa diri, apakah kau pantas memiliki ranking pertama, apakah kau pantas ranking kedua, apakah kau pantas hanya ranking ketiga? Hanya kita menyadari diri kita. Walhasil kita hidup di dunia, hijrah. Nabi Muhammad SAW hijrah, kita hijrah dari beramal satu tingkatkan, itu namanya hijrah. Bukan hijrah pindah tambah, bukan hijrah tambah pindah kampung, bukan hijrah tambah pindah rumah. Alhasil kita usahakan diri kita ini hijrah daripada asal pada baik, asal baik bertambah baik, itu kita usahakan. Jadi jangan memandang orang, tentang diri kita aja dulu. Bisakah kita hijrah? Setiap hari kita rubah, bukan rubah amal ini, kita tingkatkan amal kita. Asal bisa baca selawat banyak 10 kali, tambahi sehari kan 11, besok 12, apa akhirnya banyak. Jangan mundur daripada kebaikan. Barang siapa bertambah hijrahnya bagus,
Rasulullah itu tidak mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah itu malaikat baik, dan dikatakan amal malaikat itu Rasulullah bagaimana itu ada tarawihnya. Wa'alaikum salam miskin. Apabila Rasulullah itu dipanggil orang miskin, ada hajatan, Rasulullah mendahulu daripada orang. Jangan kita orang yang mengundang kita, orang punya duit, orang apalagi di kolamnya di Amroki, duluan datang. Rasulullah itu apa? Diundang duluan datang. Kalau kita lihat apa? Menunggu anak kurang berikan, itu kita usahakan. Jada'al miskin aja bahwa ijabah mu'ajjalah. Kita usahakan bila undangan itu jangan sudah orang anggap beramin. Ini pas banget aja datang menyari nyamannya aja, makanannya aja pas banget. Itu orang undangan tahlilan kadang-kadang bukan kita tak bertahlil itu sesuai apa tahlil kita. Itu niatkan pada keluarga kita, sama saudara kita, saya bertahlil di tempat pulang, niatkan dari hati, karena Allah Ta'ala itu maha kaya. Banyak-banyak dari ini diikuti siapa orang baca sudah baca bukunya banyak sudah al-maktub dan al-mazkur itu aja sudah kita mau baca apa punya membacanya itu kalau di wasilah itu apa disambat namanya itu isiannya ibarat bahasa kita tuh cepat sampai dia bertahlil bersedekah kepada pahalanya kita hadiahkan kepada siapa Allah, khususan kepada siapa, khususan pada keluarga kita, sama aja sampai aja. Kalau kau enggak makanannya itu ditahlilannya bilang berjam-jam, kapan lagi kita bersedekah? Sedekah untuk banyak bermanfaat, apalagi sedekah duit. Hanya bacaan aja disuruh orang memberi makanan berapa nilainya? Menggencangnya makan dia sekali duduk di belakang mengenyangnya makan kalau dua piringnya dibuka apa itu cara selanjutnya kita seruan usahakan jangan sampai melewati batas yang diberikan Allah kepada dia kecuali siapapun rumah mempersilakan di pihak keduanya. Padahal kita saruan itu sepiring bukan 2-3 piring. Contoh supaya kita keadaan maulika pada hitungan panitia 3.000. Ternyata disiapkan 3.000 pada payung, orangnya ada sampai 3.000. Siapa apa itu? Itu hak orang, nggak tahu lah. Usahakan jangan dibiasakan, jangan salah, jangan mengambil berkah. Berkah itu apa? Lapihan. Bila berakah dibalasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakah itu zadar khair. Divisi tarifnya. Bertambah-tambah kebaikan itu berakah. Bertambah-tambah nasi, bertambah-tambah ilmu diambil nomor berakah. Itu ada berakah lawan berkah itu lain. Tidak. Bila berkah lapihan orang sarwan di bawah kulit itu berakat ya. Ada berakat di balik masing-masing itu. Kalau boleh kita, apalagi kita dipersilahkan oleh tuan rumah, jangan dibawa kalau orang ramah memberi kita tetangga. Hasil kita berusaha apa adanya sesuai tugas kita. Melaksanakan tahlilan di mana-mana, mudah-mudahan jangan sampai kita kelewatan mengambil hak orang sesuai hak kita sendiri lah. Kita bertambah sesuai tambahan
sesuai pikiran kita. Jangan hendak melebihi daripada berkat tadi. Jadi yang mana kita sadar diri kita masing-masing. Surga jurang terlebih lupa bahasa kita. Bisa di dunia bisa paksa di rumah rumah. Kalau di akhirat masing-masing tanggung jawab. Dan kita ada baca Yasin kalau jangan baca kitab kayaknya. Kalau baca Yasin itu banyak kali masalah di akhirat. Jadi Yasin itu dibaca kalau bisa habis maghrib dan subuh. Yasin itu hati Al-Quran. Hatinya di tengah-tengah itu kan hati Al-Quran kalau aku di Hadramaut itu jauh hati Al-Quran orangnya tulang berapa berhati Al-Quran, artinya apa yang dalam Al-Quran itu diamaliyahkannya. Banyak orang menghafal Al-Quran, banyak orang bisa membaca Quran, tapi isinya kandungannya tidak diperhatikan. Ya pembaca asbabun nuzul ada sebab-sebabnya. Rasulullah menerima Al-Quran berangsur-angsur. Masalah puasa sesuaian di dalam puasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah puasa, masalah itu tidak ada satu masalah Al-Quran yang membahasnya. Jadi Al-Quran turunnya berangsur-angsur, bukan sekaligus diturunkan. Tapi kitab yang keempat adalah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu kalau Injil diturunkan oleh Allah Ta'ala itu langsung Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran berangsur-angsur. Jadi yang mana pembicaraan malam hari ini mudah-mudahan ada berkahnya dan kita selamanya dari diri kita masing-masing. Jangan sampai kita memperiksi orang lain dulu, kursi diri kita, keluarga kita. Kalau kita memperhatikan diri kita itu tanggung jawab kita. Di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan amalia kita, harta kita di mana didapatkan, di mana dibelanjakan, di mana kita gunakan, itu ditanya. Jadi semua umat Rasulullah tadi masuk ke dalam surga ila man aba, kecuali orang yang tidak mau. Itu orang tidak mau, itu tidak mau apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tidak dikerjakan apa yang dilarang selalu dikerjakan. Yang itulah orang yang aman. Jadi walhasil kita hidup di dunia ini mensyukuri apa yang ada di berikan Allah Subhanahu wa taala. Kita memantap alhamdulillah, kita bisa siang lidah bagus bicara alhamdulillah, kita mendengar sempurna kayak orang alhamdulillah. Gunakan telinga kita berdengar yang kebaikan, melihat pandangan yang baik-baik, bicara yang baik, tangan digunakan yang baik, kaki digunakan yang baik, insyaallah dapat biwairi hisab. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita dari termasuk golongan yang tiga dari seperti gunung dosa. Tapi alhamdulillah sebagaimana biasa dalam arti mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Rasulullah dakhala jannah. Tapi yang ketiga itu mulai lagi saringan, mencari ampas dan petinya, sarinya, melewati saringan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berguna nusa dan bangsa. Mudah-mudahan apa yang